warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kolaborasi Duta Baca Jawa Barat dan Duta Baca Kabupaten Ciamis dalam program Hasanah Literasi Ciamis. Hasanah Literasi Ciamis merupakan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis yang tujuannya untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait dengan kekayaan literasi yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan saat ini kita sedang berada di situs Astana Gede, Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Duta Baca kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ciamis. Di sini dalam kegiatan literasi Ciamis ini kita akan sedikit bicara Pak terkait dengan Astana Gede ini. Ada beberapa pertanyaan juga terkait Astana Gede tentang bagaimana sih pengelolaan dan pemeliharaan yang dilaksanakan di salah satu situs Astana Gede Kawali ini. Jadi untuk pemeliharaan atau pengelolaan ini di bawah naungan satu dari BPCB Banten, terus ada dari Kepora Kabupaten Ciamis, terus ada di Kupar Jawa Barat. Nah untuk pemeliharaan Kupar sendiri ini di bawah naungan BPCB Banten. Gitu. Jadi di sini udah ditugaskan beberapa orang untuk memelihara situs ini. Dan diantaranya udah diangkat. Jika dilihat dengan beberapa tahun ke belakang untuk pengelolaan dan pemeliharaannya, kiranya apakah ada peningkatan atau bagaimana? Untuk pengelolaan, alhamdulillah mungkin dilihat dari pengunjung ya. Mungkin biasanya untuk daya tarik, alhamdulillah pengunjung makin merasa adem, merasa nyaman untuk berada di Kawali karena Astana Gede Kawali sekarang sudah terawat. Berarti dengan terawatnya situs ini itu berbanding lurus dengan banyaknya para wisatawan yang datang ke sini, Ya, kurang lebih seperti itu. Itu aja yang dapat saya tanyakan Pak. Terima kasih. Terima kasih.
kami sedang berada di Beledag Jagara, tepatnya di Dusun Sindangwangi, Desa Citerep, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Beledag Jagara ini merupakan produk UMKM yang sudah sangat terkenal khususnya di Kabupaten Ciamis. Pada saat ini saya sudah bersama dengan pemilik dari Beledag Jagara ini, yaitu Teh Aiit. Teh Aiit, saya ingin bertanya terkait Beledag Jagara ini. Nah, bisnis ini dimulainya kapan? Untuk bisnis ini dimulai pada tahun 2013. Pada saat itu saya masih di sekolah SMA. SMA Negeri 1 Kawali. Ya, untuk bahan-bahannya dalam pembuatan ini apa saja? Untuk bahan-bahannya, untuk bahan baku, karena ini terbuat dari singkong, tapi kita ngambilnya dari masyarakat. Jadi masyarakat yang membuat bahan baku, kemudian kita yang menampungnya di sini gitu. Baru kita olah jadi makanan keripik beledag. Untuk hasilnya ini didistribusikan kemana saja, Teh? Untuk pendistribusiannya yang paling banyak, yang pertama ke daerah Ciamis dulu ya, terus Tasik, kemudian Majalengka, Cirebon, Bandung, Surabaya, Bali, Sidoarjo, dan Luas ya, Teh. bahkan sekarang alhamdulillah kerja sama distributor kami, kita udah mulai buka di Malaysia sama Singapura. Ya, terima kasih ya Teh atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Itu saja. Beledag Jagara merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Ciamis yang maju dan menjadi sorotan masyarakat. Bukan hanya di Kabupaten Ciamis, tetapi di seluruh Indonesia dan bahkan mulai masuk ke berbagai negara di Asia. Lokasi UMKM Beledag Jagara berada di Desa Citerep, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Beledag merupakan makanan olahan dari singkong yang diparut dan diubah bentuknya menjadi kicimpring yang sangat tipis, sehingga akan mendapatkan kesan renyah saat mengonsumsinya. Bukan hanya memproduksi beledag, Beledag Jagara juga memproduksi berbagai macam olahan lain seperti basreng, usus, dan lain sebagainya yang diolah dengan cita rasa yang khas. Gada Membaca adalah sebuah komunitas literasi yang berada di Kawali, Ciamis. Terlahir atas keresahan masyarakat Kawali terhadap minat baca masyarakat dan tingkat literasi yang rendah di Indonesia. Gada Membaca mulai didirikan sejak tahun 2015. Gada adalah singkatan dari Gajah Dawan, dan nama Gada ini terinspirasi dari batu yang berbentuk gajah yang pada zaman dahulu berdiri kokoh di sungai yang terbentang di perairan Kawali. Pencetus Gada Membaca adalah Bapak Agus Munawar. Beliau merupakan pegiat literasi yang aktif dan kritis terhadap perkembangan literasi. Terdapat pula perpustakaan Desa Kawali yang berlokasi dekat dengan Gada Membaca. Di sana sering dilaksanakan kegiatan-kegiatan literasi oleh masyarakat seperti arisan buku, sosialisasi, dan lain sebagainya. Di samping itu, program kerja komunitas Gada Membaca ini tidak hanya mengajak masyarakat untuk membaca buku, namun juga terdapat kegiatan-kegiatan lainnya seperti kolaborasi dengan Pukarisma berupa saklat di bulan Ramadan, dan juga ekobrik, pemilihan sampah yang kemudian nantinya akan didaur ulang menjadi sebuah karya yang bermanfaat untuk digunakan oleh masyarakat sekitar. Gada Membaca mempunyai kondisi lingkungan yang nyaman dan asri. Hal ini merupakan sebuah kearifan lokal yang dimiliki Desa Kawali. Terdapat fasilitas seperti salon membaca, rumah kaca, dan juga pemandangan sungai yang disuguhkan untuk masyarakat yang membaca di sini. Assalamualaikum Teteh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, sebelumnya saya Bella Murni dari Jawa Barat, dari Kabupaten Ciamis. Sebelumnya Teteh mau bertanya nih, nama saya Kisti. Iya. Kisti sudah lama berarti di Gada. Alhamdulillah sudah cukup lama dari tahun 2018. Kalau Gada Membaca itu sendiri dibangun sejak kapan? Gada Membaca ini dibangun tanggal 18 Februari tahun 2015. Itu motivasi dibangunnya Gada Membaca apa ya? Awalnya sih dari keresahan ya, karena ya kita tahu kan literasi di Indonesia itu masih rendah. Udah kita coba aja nih dari tingkatan paling dasarnya di desa, kita coba bangun suatu komunitas literasi yang benar-benar bergerak di
di ranah desa. Kalau dari arti gajah itu sendiri apa ya? Karena saya juga baru dengar banget gitu. Gajah apa ya? Apakah ada singkatannya? Biasanya sih kalau mendengar kata gajah itu kayak tameng gitu ya, atau kayak gajahnya Taradewa gitu. Tapi kalau inspirasi sih dari ini, dari Sungai Cimuntur yang ada di Desa Rinuraja. Nah, jadi ada batu besar itu bentuknya mirip seperti gajah, tapi sekarang bentuknya udah beda gitu, udah beda karena air. Jadi ya udah kita namain Gajah Membaca, ambil sisi lokal desanya gitu. Oh, berarti dari kearifan lokal dan sejarah bahasa yang berbeda juga ya. Kalau boleh tahu kolaborasi apa aja yang sudah dilakukan sama Gajah Membaca dan juga kegiatannya seperti apa? Oh ya, kalau kegiatan alhamdulillah sih ya, sebelum pandemi ini kita pernah mengadakan setiap Ramadan biasanya suka ada festival Ramadan. Di sana isinya ada lomba-lomba, mulai buat anak-anak, buat remaja, buat ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak-anak sih biasanya lomba menulis, lomba membaca, terus pemilihan pelajaran buku. Nah, kalau buat ibu-ibunya waktu tahun-tahun sebelumnya itu ada lomba-lomba memasak. Terus kalau bapak-bapaknya ada lomba memungut sampah di sungai. Jadi nanti siapa yang terbanyak itu yang jadi pemenang. Dan kegiatan sih ada juga kalau dari ranah sekolah kami juga pernah menyelenggarakan hidroponik sederhana gitu untuk anak-anak SD. Kita fasilitasi nih anak-anak supaya tahu juga kalau nanam tanaman itu nggak cuma di tanah aja tapi bisa di air melalui media air. Sebenarnya ada banyak juga sih. Nah, di sana ada banyak sekali pihak-pihak yang mendukung. Ada dari pikiran rakyat, kemudian pernah juga dari dompet Wafa, kemudian yang cukup lama ini dari Tunas Cendekia Foundation Indonesia. Dia memberikan mobil, ya, menyediakan mobil kepada kita, mobil kepedulian itu digunakan sebagai misalnya mau masuk buku, perpustakaan klinik, ataupun membantu masyarakat yang ada di desa itu yang membutuhkan fasilitas mobil. Oh, berarti sudah sangat aktif ya Teh Gajah Membaca ini dalam memanfaatkan buku untuk dijadikan sumber ilmu yang diamalkan untuk kegiatan kegiatan. Kalau harapan saya sendiri untuk Gajah Membaca dan juga untuk masyarakat Kawali maupun Indonesia itu harapannya ya mudah-mudahan kita nih gerakannya kalau bisa dibilang gerakan akar rumput ya, benar-benar dari dasar yang di desa. Mudah-mudahan melalui gerakan kita ini yang benar-benar dari dasar ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Masyarakat jadi tahu gitu, oh misalnya ternyata permasalahan yang ada di masyarakat ini bisa terjawab loh melalui buku, melalui internet. Jadi masyarakat juga harapannya ya bisa lebih melek lagi. Perpustakaan itu bukan cuma sekedar baca, pinjam buku aja, tapi lebih luas lagi literasi. Apalagi ada teknologi sekarang ya. Kemudian juga ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa memfasilitasi setiap potensi-potensi yang ada di desa. Dan menarik banget nih sama ini tuh bikin sendiri atau? Oh, ya, ini dibuat sendiri ya, tapi oleh tukang kayu sih. Sengaja buat anak-anak. Jadi anak-anak suka main itu juga. Iya. Iya. Jadi anak-anak bisa pilih mau di sini, saya mau sambil nonton lihat sungai dengan suara air, atau mau di perpus base-nya, makan desanya, atau di komunitas gadanya, itu bebaskan. Sebagai anak mereka aja. Baik Teh, terima kasih ya atas sharingnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya sehat selalu ya. Ya, amin. Saya izin pamit. Kalau gitu. Kolecer, Kotak Literasi Cerdas, merupakan salah satu bentuk gerakan literasi yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Bapak Ridwan Kamil. Kolecer ini didistribusikan ke seluruh kabupaten yang berada di Jawa Barat. Salah satunya adalah Kabupaten Ciamis. Kolecer di Kabupaten Ciamis tersebar di 7 lokasi, di antaranya Kecamatan Ciamis, Ranjasari, Lakbok, Raja Desa, Pangembangan, Ranca, dan Kawali.
Di Kawali, College ini terletak di lingkungan Masjid Besar Attaqwa. Keberadaan College ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam berbagai hal kepada masyarakat di daerahnya untuk meningkatkan budaya membaca. Buku-buku yang ada di Kotak Literasi Cerdas ini bersumber dari perpustakaan kabupaten, perpustakaan desa maupun masyarakat yang menyumbangkan buku-bukunya untuk disimpan di dalam kotak literasi cerdas. Pengurus College ini adalah juga pengurus di Masjid Besar Attaqwa. Banyak kegiatan literasi yang dilaksanakan di sekitar College. Di depan Masjid Agung Kawali terdapat taman, yaitu Taman Sulawesi Sesa. Taman Sulawesi Sesa merupakan taman besar di Kecamatan Kawali. Nama Sulawesi Sesa diambil dari Raja Kerajaan Sindagalu, yaitu Raja Sulawesi Sesa. Taman Sulawesi Sesa berada di tempat yang strategis, berada di tengah, dan diapit oleh jalan raya alun-alun Kawali. Taman Sulawesi Sesa menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat. Bukan hanya itu, Taman Sulawesi Sesa juga menjadi tempat meningkatkan perekonomian masyarakat Kawali. Sampai berjumpa lagi bersama kami Dalam kegiatan yang sama, lokasi yang berbeda di Hasana Literasi Ciamis. Mari bergabung bersama kami dalam kolaborasi mewujudkan sinergi. Dalam sinergi mewujudkan aksi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ikuti terus keseruan kita dengan cara like, Komen, subscribe